Tema yang dipilih sangat indah, teladan keluarga Kristen yang menjadi berkat. Saudara, suatu hari saya lupa di tahun akhir 70-an atau awal 80-an, tiba-tiba Roh Kudus itu memberi saya sebuah ide yang saya kaget sekali. Dia bilang, Daniel, kalau suatu hari kamu jumpa setan, coba kamu tanya, apa yang setan itu paling benci? Nomor satu, apa? Saya berkata, Bapak, kenapa saya suruh tanya begitu? Saya waktu itu masih sangat muda, akhir 70-an atau 80-an. Tapi saya percaya tiap kali Papa menyuruh saya tanya sesuatu pasti punya maksud. Seperti satu contoh, ini contoh saja. Ya, November tahun 85. Tiba-tiba Roh Kudus menyuruh saya tanya gini, coba kamu selidiki, mengapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Nah, bingung bukan? Dengan Papa di surga, saya bersyukur. Dia memberikan saya banyak ide dalam konteks pelayanan. Akhirnya saya cari, mengapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Saudara, ada dua kata bahasa Inggris yang sangat hebat. Satu, history. Dua, fellowship. Nah, dua kata itu yang merupakan alasan mengapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Sejarah dan persekutuan. History. Saudara, kita semua tahu kita ada karena sejarah, bukan? Betul tidak? Nah, ternyata history itu dua kata yang digabung. His, love, story. Jadi dunia ada, manusia ada. Itu karena kisah kasihnya kepada kita. Fellowship, kekristenan tanpa fellowship, maka kita pembohong besar. Koinonia dalam bahasa Yunani. Nah, fellowship itu dua kata yang digabung. Fellow in the ship. Yang pernah naik kapal akan tahu. Kalau kita naik kendaraan darat kecelakaan, kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Naik pesawat kecelakaan, mati bareng. Tapi naik kapal kecelakaan, itu musuh jadi teman di atas kapal itu. Betul tidak? Pernah nonton film Titanic? Nah, lihat. Jadi fellowship itu fellow in the ship. Fellow itu bukan friend. Fellow itu lebih akrab dari friend. Nah, kekristenan harus punya fellowship. Wah, saya bersyukur kepada Tuhan diberitahu itu. Nah, kembali. Akhirnya saya cari apa kira-kira yang paling setan benci. Jadi kalau saudara sempat ketemu setan, tanya itu juga. Nanti jawabannya sama. Dengarkan. Akhirnya saya menemukan jawaban satu saja yang setan paling benci. Dengarkan. Kalau saudara ketemu dia tanya, maka dia jawab, setan itu paling benci keluarga harmonis. Mereka itu kalau lihat rumah tangga harmonis, mereka itu sakit hatinya luar biasa. Maka mereka akan cari cara bagaimana menghancurkan pernikahan itu. Saudara, lalu kita tanya, mengapa setan tidak benci yang lain? Kenapa dia cuma benci keluarga yang harmonis? Maka itu dunia sedang membuat skenario yang luar biasa untuk menghancurkan pernikahan. September bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya lupa nama judul bukunya. Karena apa? Buku itu terbit dengan ulasan yang sangat mengagetkan. Tujuan ulasannya adalah nggak usah ada pernikahan di dunia. Kalau ada orang bisa kumpul suami istri 3 tahun saja, itu dunia berkata sudah mujizat. Sudah nggak usah, lebih baik kita ganti-ganti pasangan saja. Gila nggak dunia menawarkan itu, saudara? Dan secara logika memang iya kalau kita mau jujur. Apa nggak bosan? Bayangkan, dan dunia menerima itu. Maka itu tugas kita gereja sangat berat akhir-akhir ini untuk menyatakan bahwa pernikahan itu hal yang sangat luar biasa. Maka itu kita harus mengerti dalam konsep hidup ini, kenapa setan membenci pernikahan, kenapa mereka ingin menghancurkan pernikahan. Maka itu mari kita jaga pernikahan kita, dan kita siap jadi berkat buat orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga mengerti. Nah, kita mulai dengan teladan. Kata teladan ini, kita tidak mungkin akan jadi teladan kalau kita nggak punya teladan. Betul tidak? Nah, siapa yang kita teladani dalam konsep ini?
Saudara, mari kita buka 1 Korintus 11 ayat 3. Kita tidak akan bisa menjadi teladan kalau kita tidak punya teladan. Nah, siapa teladan dari pernikahan kita? Bukan keluarga A, bukan keluarga B, dan sebagainya. Inilah yang Tuhan inginkan. Sudah, kita lihat 1 Korintus 11 ayat 3. Kita akan mempelajari kebenaran yang luar biasa ini. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Tuhan sendiri. Saudara, ada 3 kepala di alam semesta ini. Kepala yang pertama adalah Dia pencipta alam semesta ini. Itulah Tuhan kita. Kepala yang kedua adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kepala yang ketiga adalah laki-laki. Dipercepat, Efesus pasal yang kelima dari ayat 22 sampai 33. Yang gak usah dibaca tapi boleh ditayangkan di layar. Efesus 5 22 sampai 23. Nah, di dalam kitab Efesus 5 itu disebutkan siapa laki-laki yang jadi kepala itu ternyata adalah para suami. Nah, inilah teladan yang kita harus ikuti. Bukan teladan keluarga A, keluarga B, keluarga C, tapi di surga ada keluarga. Nah, lihat ayat 23 Efesus 5. Karena suami adalah siapa? Kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, inilah teladan, saudara. Yesus itu jadi suami yang sangat hebat buat kita semua. Ayat 33-nya langsung. Ayat 33. Bagi saudara yang masih percaya karena terjemahan yang kurang tepat dari Matius 19, dikatakan boleh menceraikan kalau karena apa? Zina. Nah, sebetulnya bukan itu terjemahan yang betul. Kita gabung dengan hukum ini. Setelah Paulus menerangkan betapa hebatnya hubungan suami istri dari ayat 22 sampai 32, maka diakhiri dengan ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Pelan-pelan ya saya tanya. Lagi sekali, kita masih pada konsep teladan dulu. Siapa yang kita teladani dalam pernikahan kita? Lagi sekali, bukan orang itu, keluarga ini, tidak. Inilah yang harus kita teladani. Hubungan Yesus dengan gereja. Ya, dalam ayat 22 sampai 23, maaf sampai 32, ditekankan berulang-ulang bagaimana Yesus itu setia kepada gerejanya. Katakan amin. Dia setia kepada kita. Nah, akhirnya Paulus berkata begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Nah, bagi yang sudah pernah membaca ayat-ayat ini, saya tanya kepada saudara, kata bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, kamu masing-masing itu siapa saja? Ayo baca. Siapa kamu masing-masing di pasal ini? Termasuk Yesus. Karena coba tunjukkan ayat yang ke-29 mungkin 29 untuk meyakinkan. Ini teladan, saudara. Ini teladannya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Kalimat apa? Ayo baca. Sama seperti siapa terhadap siapa? Yesus terhadap gerejanya. Nah, kembali ayat 33. Jadi kata kamu masing-masing di pasal 5 kitab Efesus ini, itu bukan cuma kita suami istri, tapi Tuhan Yesus sendiri
tunduk pada hukum ini. Jadi saya baca begini: bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku hukum ini. Hukum apa? Hai suami, kasihlah istrimu. Yesus masuk di sini tidak? Nggak usah ragu-ragu. Tuhan Yesus masuk nggak di kata suami ini? Masuk, karena di pasal ini dia menyatakan, aku ini suamimu. Saudara, ini luar biasa. Saya ulang, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku hukum ini. Suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Maaf ya, dalam Matius 19 yang dikatakan boleh cerai kalau karena zina, ayo jujur, secara fakta ayat yang salah itu seringkali dipakai siapa menceraikan siapa. Ayo gak usah ragu-ragu. Ayo yang lain yang belakang sana jawab. Matius 19 yang mengatakan boleh cerai kalau karena zina, seringkali ayat yang salah itu dipakai siapa menceraikan siapa. Suami ceraikan istri, kurang ajar betul. Nah, kalau suaminya berzina, ayo, kenapa istri gak boleh ceraikan suaminya? Kan gak adil. Maka itu bukan itu terjemahnya. Sekarang kita pakai Efesus 5. Saya tidak hafal KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perkara Pidana Perdata, atau plesetannya kasih uang habis perkara. Itulah Indonesia. Oke. Saya hafal KUHS. Apa itu KUHS? Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Saya hafal betul. KUHP tanya polisi, jaksa, hakim, hafal mereka. Nah, KUHS pasal perzinahan itu dahsyat, saudara. Dalam Matius pasal 5, siapa masih ingat? Tuhan Yesus berkata apa? KUHS perzinahan, barang siapa, teruskan, jangan pura-pura nggak tahu. Barang siapa apa? Memandang orang lain dan menginginkannya. Kalau pakai bahasa modern, barang siapa memandang orang lain dan terangsang, maka dia sudah berzina dengan orang itu di pikirannya. Bayangkan, itu KUHS. Jadi seharusnya kita semua harus buta baru kita bebas dari hukum itu. Kok enggak amin? Ayo, sependetanya pendeta, mata pendeta pun masih bisa kurang ajar mata kami ini. Betul tidak, Sar? Sependetanya pendeta, namanya mata. Nah, kalau boleh menceraikan karena perzinahan, jujur, ada nggak di ruangan ini, termasuk saya yang berdiri di sini, nggak ada orang berzina? Loh, saya tanya, ada tidak? Tidak ada orang nggak berzina, karena mata kita kurang ajar. Nggak berarti kan bubar semua, ya cerai semua kalau begitu. Karena kita berzina semua, baik yang laki maupun yang perempuan. Loh, betul tidak, saudara? Maka itu ada satu teladan yang tidak pernah menceraikan istrinya, yaitu Tuhan Yesus. Kalau pakai hukum Matius 19 yang salah diterjemahkan, ayo jujur, berarti Tuhan Yesus sudah lama nggak menceraikan kita. Jawab, sudah lama tidak? Udah dari dulu. Tapi dia berlaku hukum ini. Hai suami, kasihlah istrimu. Jadi sekurang-kurang ajarnya kita sebagai mempelai Kristus, dia tetap suami yang baik, saudara, buat kita semua. Amin kan? Kalau sudah nggak amin berarti mau cerai itu. Maaf. Amin. Yesus Kristus Tuhan, suami yang paling sempurna. Dia nggak pernah ceraikan kita, walaupun dia tahu kita berzina itu berkali-kali dengan mata kita. Jadi sekarang saudara tahu Matius 19 nggak boleh dipakai dengan cara yang salah. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku hukum ini.
Jadi teladan yang harus kita ikuti adalah teladannya siapa? Yesus dengan gerejanya, dengan kita, istrinya di dunia ini. Maka itu simpan hukum ini. Jadi Bapa di surga terhadap pernikahan itu dahsyat. Matius 1 ayat 6. Jadi sekarang teladan yang kita harus ikuti adalah teladan dua kepala yang pertama, Bapa di surga dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Matius 1 ayat yang ke-6. Kita lihat ayat ini, saya kaget. Pertama saya dapat pewahyuan ayat ini, saya terkejut sekali. Ketika ayat itu ditulis, kisah yang ditulis itu sudah lewat hampir 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi waktu ini ditulis, kisah ini sudah berlangsung hampir 2000 tahun. Nah, kalau dihitung sampai hari ini, kisah ini sudah 4000 tahun. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Saudara bayangkan. Ayo, kalau saudara jadi Daud, sakit hati enggak? Loh, ngerti nggak pertanyaan saya? Saudara sakit hati nggak kalau saudara jadi Daud? Enggak disebut bahwa Daud memperanakkan Salomo dari istrinya sendiri. Loh, kok baru ngerti? Pasti juga ngerti dari tadi kalau gitu. Ayo, siapa yang dimaksud? Jadi mamanya Salomo itu siapa namanya? Masih ingat? Batseba. Walaupun sudah nikah sah dengan Daud karena Uria sudah mati, tapi catatan di surga, Uria bukan istri Daud. Batseba bukan istri Daud, tetap istri Uria. Nah, ini kan kawin gantung namanya. Betul enggak? Sudah jadi istri sampai punya anak, sudah punya cucu juga, tetap surga enggak ngakui dia bukan istrimu Daud, dia istri Uria. Tadi siang kami makan dengan satu keluarga dokter. Lalu dokter itu bertanya, di gerejanya ada orang yang baru bertobat, tapi istrinya 5. Terus bagaimana? Dan dari 5 istri masing-masing sudah punya anak. Maka ini patokan saya, surga tetap mengakui istri yang pertama. Jadi 4 istri harus dipisah, harus pisah. Tapi dipelihara dalam arti keuangan. Kalau tidak, apa bedanya dengan pelacuran dong? Begitu pula anak-anaknya harus dipelihara oleh satu bapak ini. Karena ayat ini. Jadi di surga ada teladan yang luar biasa, saudara. Pernikahan itu cuma sekali di hadapan Bapa di surga. Maaf, bagi yang sudah cerai, kalau saudara belum tahu yang dulu, oke. Tapi setelah sekarang dengar firman ini, awas cerai. Karena hukumnya itu mengerikan. Inilah teladan yang kita harus ikuti. Jadi surga hanya mengakui pernikahan yang pertama. Jadi sudah menikah 2 kali, Tuhan tetap mengampuni. Maaf ya saudara, jangan saudara berkata kalau cerai masuk neraka. Enggak ada ayatnya cerai masuk neraka. Cuma cacat saja dia itu. Maafkan. Yang sudah cerai dan ada di ruangan ini, jangan sakit hati kepada Tuhan. Loh, kenapa kok begini? Itu hukum. Tuhan sayang kita semua. Betul? Pelacur aja dia sayang, diampuni kok. Maka itu yang sudah pernah menikah terus cerai dan menikah lagi, cukup ini yang terakhir. Dan jangan buat salah lagi. Tapi saya harus ngomong kebenaran ini. Wahyu 19. Maaf sebelum Wahyu, Maleakhi 2 ayat 16 dulu. Maaf, Maleakhi 2:16. Saudara, inilah teladan yang kita harus ikuti dalam rumah tangga kita, yaitu pernikahan surgawi. Maka itu gereja, saya minta para pendeta, majelis pengkhotbah harus berani menyampaikan kebenaran ini. Katakan amin. Apabila gereja tidak berani menyampaikan kebenaran ini, kepada siapa lagi dunia akan mencontoh, mempunyai teladan.
Sebab aku apa? Membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan Israel. Saya stop sampai di situ dulu. Saudara, di dunia ini diperkirakan ada 5 juta judul buku sejak mesin cetak ditemukan pertama kali oleh seorang hamba Tuhan namanya Johann Gutenberg. Nah, 5 juta judul buku, bukan 5 juta buku, saudara, 5 juta judul kurang lebih. Hanya satu buku yang punya pernyataan aku membenci perceraian. Tidak ada buku lain. Berarti satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta ini, hanya Yahweh Tuhan kita yang berkata aku benci perceraian. Nah, inilah teladan. Amin. Kita punya teladan. Lagi sekali, siapa teladan pernikahan kita? Bapa di sorga, Yesus dengan kita gerejanya. Dia benci perceraian. Bagi yang mau cerai, renungkan, kenapa Batseba tetap istri Uria? Karena satu kepala, satu tubuh, itulah suami istri. Kalau sampai ada satu kepala, 2 tubuh, itu namanya kembar siam. Itu poligami. Kalau ada satu tubuh, 2 kepala, itu namanya monster. Itu poliandri. Jadi pernikahan hanya satu kepala dan satu tubuh. Maaf, Cing Koden kan ngomong, satu kalimat yang saya katakan pada istrinya Yohanes Salendo pas hari pengadilan terakhir, tinggal ketok palu cerai, sudah bayar berapa juta itu dia. Jadi waktu saya ketemu, saya kenal Yohanes Salendo sudah lama, tapi saya belum pernah ketemu istrinya. Baru pagi itu ketika mau ke pengadilan terakhir, saya baru ketemu. Karena memang lama kami nggak ketemu, seperti Pak Yohanes cerita. Nah, dia sudah menolak semua hamba Tuhan, sebab dia sudah tahu hukum firman. Bahkan dia juga mengatakan, saya kalau cerai, jadi ngurus cerai itu istrinya, bukan suaminya. Kalau saya cerai, saya nggak akan menikah lagi. Saya pegang firman. Nah, itu repotnya kalau orang tahu firman, saudara. Dia berkata, saya nggak akan nikah lagi. Saya membesarkan anak-anak. Saya ngomong pada Ibu Yohanes begini, karena dia nggak mau didoakan, saya nggak berdoa juga. Saya cuma ngomong begini, kalau cerai, kamu masih muda, saya bilang, kamu nggak bisa nikah lagi. Nah, kata cerai di Alkitab itu artinya mati. Atau nggak lebih baik, ayo kita sehati mulai sekarang ini. Sehati apa Koden? Dia tanya. Minta Tuhan bunuh suamimu, lebih baik dia pulang ke surga. Kalau dia mati, kamu bisa kawin lagi. Maaf ya, itu saya ngomong pada Jingjing waktu itu. Jadi cerai itu sama dengan mati, saudara. Kok bisa? Ayo, siapa pernah jengkel dengan tubuhnya sendiri? Saudara, waktu istrinya Pak Habibie meninggal, masih ingat kisah itu? Ngikuti berita itu? Dalam sebulan 12 kali operasi. Saya tuh nggak bisa bayangkan, sudah sakit seperti itu dioperasi 12 kali sebulan, apa nggak hancur badan itu? Tapi lihat sayangnya Pak Habibie pada istrinya, masih ingat itu ya? Nah, saya beri contoh. Sejengkel-jengkelnya seorang suami terhadap tubuhnya sendiri, karena tubuhnya sakit-sakitan, masa kepala berkata, bosan aku punya tubuh kamu, aku potong aja ganti yang lain. Itu bunuh diri namanya. Betul tidak? Begitu pula siapa yang pernah jengkel dengan kepalanya sendiri, pusing, gak selesai-selesai, sudah makan obat apa saja, sudah dijambakin, dipukulkan ke dinding, ditinju, masih pusing juga, tambah pusing. Apakah tubuh berkata, aku jengkel dengan kepalaku, aku mau potong dia, ganti kepala yang lain? Jadi kata cerai itu artinya mati, karena kita ini kepala dengan tubuh yang gak bisa dipisahkan. Jadi suami istri, kalau kita menggunakan hukum ini, bahwa suami itu kepala, istri itu tubuh, maka pernikahan kita akan aman betul-betul. Siapa seumur hidup nggak pernah tersandung waktu jalan? Ada tidak? Tidak ada. Semua kita pernah tersandung.
Kalau kita terantuk batu atau tulang kering kita kena ngantam ujung meja yang lancip, kalau mejanya lagi pendek, sakit nggak saudara? Sakitnya luar biasa. Berarti tubuh kita pernah salah atau tidak? Oke, yang lain jawab, tubuh kita pernah salah atau tidak? Sering, betul itu saya tunggu. Sering, bukan cuma pernah. Nah, waktu tulang kering kita kena ujung meja yang lancip itu, waduh sakitnya luar biasa. Apakah kepala berkata, mata lu di mana? Kenapa jalan gak lihat-lihat? Nah, kalau suami suka marah pada istrinya, berkata, istri ini bodoh betul. Kenapa begitu? Yang bodoh ya kepalanya, bukan dengkulnya. Saudara, hukum ini yang luar biasa. Nah, inilah kebenaran yang luar biasa, bahwa kepala harus satu, tubuh harus satu. Katakan amin. Inilah teladan kita harus ikuti. Aku membenci perceraian. Oke, kita lanjut sekarang. Ayat 19, ayat yang ke-8, 8 dan 9. Saudara baca judulnya di ayat 6. Apa judulnya? Perkawinan. Oh, ayo. Apa? Ayat 6 judulnya. Kalau di situ nggak ada, di PowerPoint nggak ada. Di Alkitab saudara judulnya apa? Perjamuan kawin anak domba. Nah, ini klimaksnya, saudara. Klimaks dari seluruh rencana Tuhan. Highlightnya istilah orang-orang punya acara. Highlightnya, klimaksnya adalah perkawinan Yesus dengan gerejanya. Inilah teladan dari pernikahan kita yang kita harus ikuti. Teladan itu, teladan keluarga Kristen yang menjadi berkat. Teladan pernikahan kita adalah Yesus, Tuhan kita sendiri. Nah, lihat ini. Dan kepadanya, kepada pengantin perempuannya, dikaruniakan supaya memakai lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lagi sekali, ini tidak bicara surga neraka. Tidak. Jangan saudara lari dari Tuhan. Kalau saudara baru dengar firman ini hari ini, bahwa yang cerai itu seperti ini. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Lama saya merenungkan ayat ini. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Sampai suatu hari sebuah fakta muncul di hidup saya. Saya tanya begini, siapa yang gak bahagia dan tidak bangga kalau presiden mantu dan saudara diundang? Bahagia dan bangga tidak? Karena kalau presiden mantu kan gak mungkin undang rakyatnya yang 230 juta ini. Mau taruh mana? Tapi begini yang Tuhan tanya lewat ayat ini. Sebahagia-bahagianya orang yang diundang ke pesta kawin. Kemarin dunia baru dengar berita kalau kerajaan Inggris akan segera mantu, karena Pangeran William sudah menentukan siapa tunangannya. Saudara, seminggu setelah Pangeran Charles dan Putri Diana menikah, saya tiba di Inggris. Itu Juli tanggal 29 tahun 81. Saya langsung masuk ke gereja St. Paul. Bunga-bunganya masih segar. Saya masih ingat itu. Nah, itu perkawinan terhebat abad yang lalu. Nah, dalam berita dari kemarin, kemungkinan akan jadi pengantin abad ini yang hebat sekali. Oke, yang saya katakan begini, sebahagia-bahagianya kita yang diundang ke sebuah perkawinan seorang raja, seorang presiden, lebih bahagia jadi undangan atau jadi menantunya? Ayo jawab. Tergantung. Oh, menantunya. Iya, betul. Nah, ini yang buat saya kaget. Siapa yang diundang kalau begitu? Lalu siapa yang jadi mempelai Yesus? Lagi sekali jangan saudara kaget atau jangan menuduh diri sendiri. Lanjutkan. Kalau sudah salah ya sudah. Lagi sekali, perceraian tidak buat orang masuk neraka, tidak. Cuma cacat. Nah, hukumnya berbunyi begini.
Nanti pulang cari dalam 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes. Saya lupa pasal 2 atau pasal 3. Ada firman berbunyi demikian. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhanmu yang kamu gak pernah lihat, kalau kamu gak bisa mengasihi dan mengampuni saudaramu yang kamu lihat? Ingat ada firman seperti itu. Nah, saya hubungkan dengan ayat ini. Bagaimana kamu bisa menjadi mempelai suami yang belum pernah kamu lihat, kalau kamu menikah dengan manusia yang kamu lihat saja kamu gak setia? Ngerti saudara kata ini? Loh, betul tidak? Jadi yang diundang, ya simpulkan sendirilah daripada saya salah nanti. Ngerti? Yang diundang adalah orang-orang itu tadi yang gagal dalam pernikahannya di dunia. Bukan berarti kita gak masuk surga, jangan berkata begitu. Saya lanjutkan. Di antara semua bahasa di dunia yang saya pernah tahu, maka bahasa Belanda itu yang paling hebat bicara soal pernikahan. Bahasa Belanda menikah, orang menikah itu pakai kata trouw, trouwen, getrouwd kalau sudah menikah. Nah, kata trouw itu artinya setia. Hebat sekali. Tolong carikan saya lupa ini. Di 1 Timotius pasal berapa? Tolong ya. Ada ayat yang berkata, kalau kita tidak setia, dia itu tetap setia, karena dia tidak pernah menyangkali dirinya. Berapa? 1 Timotius berapa? 2. Tolong carikan itu. Dengar saudara, lagi sekali kita bicara teladan. Trouw. Ada orang-orang bisa bahasa Belanda di sini? Coba angkat tangan. Berapa orang masih bisa bahasa Belanda? Trouw. Maka itu orang Belanda kalau berkata, aku mau setia, tapi aku tidak setia. Ngerti? Aku dalam bahasa Belanda tidak setia, on trouw. Jadi bukan menikah dong kalau begitu. Karena menikah itu artinya setia. Nah, ini yang kita perlu jaga dalam pernikahan kita. Yesus itu setia. Sudah? 1 Timotius atau 2 Timotius? Tolong, saya lupa. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Mau turun, Pak? Ayo kita lihat. Ini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini kata trouw. Ini menikah, saudara, dalam bahasa Belanda. Kenapa dia tetap setia? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Katakan amin. Kenapa dia nggak dapat menyangkal dirinya? Kita kembali ke Wahyu 19 ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Roh Kudus, biar hari ini semua kami menyampaikan kepada dunia tentang kesetiaan Yesus Tuhan kami kepada kami mempelai perempuannya di dunia ini dalam nama Yesus. Jadi dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Nah, suami istri, kalau pasangan kita tidak setia, biarlah kita juga tetap setia pada pasangan yang tidak setia itu. Karena Yesus suami yang hebat, walaupun kita sering tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Kenapa? Sudah Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya. Siapa ini saudara? Yesus. Nah, ini dia. Dan ia yang menungganginya bernama, baca semua 1, 2, 3. Yang bernama yang setia dan yang benar. Stop. Kok di wajah saudara belum menyatakan saudara ngerti? Oke, gini dah. Saya beri contoh paling gampang. Di Jawa banyak orang namanya Selamat, tapi sering tabrakan. Jadi nggak selamat dong kalau begitu. Maaf, ngerti ilustrasi ini? Tuhan Yesus itu namanya setia, maka itu tidak mungkin dia tidak setia, karena namanya trouw. Dahsyat nggak pernikahan itu sudah? Cuma sekali seumur hidup. Jangan pernah coba-coba. Besok saya akan berkati 2 pernikahan. Bulan November ini saya dipercaya Tuhan berkati 5 pernikahan. 5. Yang 2 sudah, besok 2, yang terakhir tanggal 28 nanti.
Nah, tiap kali saya berkati pernikahan, karena seringkali suami yang suka selingkuh, maka calon pengantin laki, di antara kata-kata janji nikah, satu saya minta dia ngomong, kalau aku selingkuh aku mati. Kalau nggak mau ngomong, pernikahan saya batalkan. Ini serius. Selingkuh mati, saudara. Karena saya nggak mau orang main-main dengan pernikahan. Saudara, tolong para pendeta, kalau berkati pernikahan suruh ngomong begitu, karena ini penting sekali. Satu kata lain lagi, kalimat lain, saya berkata gini, hei, katakannya pada di depan Tuhan, aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Harus diucapkan. Karena zaman sekarang banyak suami nggak mau istri gemuk. Tolong istri-istri yang disiksa suami supaya kurus terus, laporkan saya suami itu. Nanti saya akan doakan dia dua hal. Satu, saya mau doakan supaya suamimu yang punya anak supaya tahu rasa. Karena hormon perempuan itu beda dengan hormon laki. Yang kedua, saya akan minta Tuhan jemur dia sampai kering. Jadi lihat nih, siapa nama Yesus Tuhan kita? Yang setia dan yang benar, yang setia. Terang. Jadi sekarang kita punya teladan, belajar setia. Saudara, kenapa Tuhan ciptakan burung merpati? Dan kenapa burung itu jadi simbol kesucian? Burung merpati jadi simbol perdamaian. Tahu sebabnya? Ada dua yang tidak dimiliki oleh burung-burung yang lain. Satu, merpati adalah binatang yang gak punya empedu. Jadi mereka gak pernah pahit hati. Yang kedua, lebih hebat lagi, merpati itu burung yang monogami. Merpati gak pernah ganti-ganti pasangan. Hebat sekali. Maka itu kalau kita ini ganti-ganti pasangan, malu sama merpati. Tahu? Merpati setianya luar biasa. Maka itu orang-orang Madura ini hebat. Hanya orang Jawa Timur, orang Madura yang punya lomba aduan merpati. Masih ingat? Itu saya kagum. Bahasa Surabayanya andu andoro. Nah, itu saya heran begini. Waktu saya masih kecil, saudara, saya ikut mereka dan saya kagum. Pernah lihat toh? Jadi betinanya dipegang oleh pemiliknya. Dan gak cuma satu loh. Itu betina jejer-jejer, saudara. Lalu jantannya dilepaskan. Ya bisa 2 km, bisa 3 km, tergantung kehebatan burung itu. Ada yang sampai 10 km. Bayangkan dari sekian jauh si jantan dilepaskan, bisa tahu tempat betinanya. Atau saya pakai ngomong istrinya. Suaminya dilepaskan jauh sekian kilometer. Nggak pakai GPS terbangnya, catat itu baik-baik. Itu bisa tahu. Nah, yang saya heran waktu saya masih kecil, masih remaja di Surabaya, lihat mereka aduan, saya tuh bingung begini. Ini kan istrinya kan ada banyak, bukan istri banyak. Ngerti yang saya maksudnya? Ya begitu pokoknya. Ada banyak di sini dijejer. Ini berjejer, jaraknya nggak jauh-jauh, dekat-dekat semuanya. Lalu istilah orang Madura itu dikeper. Ya, jadi kaki ditaruh ke belakang, dipegang dengan ekor pakai tangan kanan, sayap dilepas, namanya dikeper. Itu orang Madura. Nah, yang saya heran, dari jauh suami-suami itu tahu mana istrinya walaupun nggak pakai kacamata. Itu yang saya heran. Kita ini pakai kacamata masih kurang ajar juga. Maka itu satu-satunya burung yang bisa dibuat aduan cuma merpati. Karena mereka itu monogami, saudara. Nggak ada juga begini, suami keliru, nggak ada. Itu luar biasa, saya kagum, saudara. Kok bisa tahu yang mana ini istrinya? Jadi setelah Tuhan Yesus kita jadikan teladan, merpati adalah teladan kita yang kedua. Katakan amin. Yang setia, yang setia. Bagian terakhir, untuk apa kita belajar itu? Untuk apa kita harus punya teladan dari keluarga kita? Jawabannya gampang. Yang pertama, supaya anak-anak belajar dari kita. Saudara, rata-rata, jangan tersinggung ya, tapi ini fakta, rata-rata
suami atau istri yang suka selingkuh, rata-rata nggak semua, kemungkinan besar belajar dari orang tuanya. Karena melihat dulu, nggak semuanya tentunya. Maka itu ayo kita jadi teladan buat anak-anak kita. Yang kedua, kita jadi teladan buat dunia ini, supaya dunia bisa melihat keluarga kita yang diberkati. Amin. Kalau itu ada, aduh luar biasa, sungguh luar biasa. Maka itu dalam hidup ini, percayalah, Tuhan itu sungguh dahsyat dan ajaib. Kita lihat ayat yang berikut, 1 Korintus 13. Mudah-mudahan ini ayat yang terakhir. 1 Korintus 13. Kita lihat ini, mulai ayat yang keempat, kasih. Nah ini lagi, satu-satunya buku yang menuliskan, nggak ada buku manapun yang pernah dibuat oleh dunia, sekalipun Shakespeare tidak pernah menuliskan ini. Kasih itu hanya Alkitab yang menuliskan. What is love? Kasih itu apa? Ini cuma 1 Korintus 13. Tidak ada ayat lain, tidak ada tulisan lain di dunia tentang kasih. Kalau cinta banyak, saudara. Cinta itu luar biasa. Beda. Cinta dengan kasih harus beda. Harus dibedakan, maaf. Banyak orang Kristen belum tahu bedanya kasih dengan cinta. Maka itu anak-anak muda, hati-hati. Kalau pacaran hanya boleh pakai kasih, tidak boleh pakai cinta. Sebab cinta itu ada unsur seks, kasih itu tidak. Waktu saya mengajar ini, salah seorang anak saya namanya Ronald Pangimanan, dia mengubah lagu yang bagus, Cinta Harus Memiliki. Ketika albumnya keluar, protesnya ratusan atau mungkin ribuan. Tidak ada yang setuju. Ngapain cinta harus memiliki? Nah, karena dunia tidak tahu, hanya Alkitab bisa menjelaskan apa itu kasih, apa itu cinta. Kalau cinta tidak harus memiliki, maka korban cinta pasti perempuan. Nggak ada korban cinta laki-laki di dunia ini. Tapi saya heran, kenapa perempuan goblok kok nggak habis-habis? Mau dibodohi oleh bajul-bajul kurang ajar itu tadi. Siapa bajul-bajul, buaya-buaya itu? Laki-laki itu. Kenapa cinta harus memiliki? Karena menikah tidak sama seperti orang beli sepatu. Catat itu. Ngerti nggak maksudnya? Belum ngerti karena saudara kok masih diam saja. Kalau orang beli sepatu itu nggak perlu bayar dulu, nggak perlu dimiliki, sebab harus diapakan? Nah, kan goblok kalau perempuan dicoba dulu, oh nggak cocok dikembalikan. Goblok kamu. Catat itu baik-baik. Cinta harus memiliki, bukan untuk coba-cobaan. Kita masuk satu toko sepatu, nggak cocok, masuk toko sebelah, nggak cocok, masuk toko sebelah. Saudara, tahun 81 di Jalan Sumatera dan Pasar itu kan banyak toko sepatu. Saya nggak tahu saudara masih ada nggak ujung sana itu. Ya, saudara, jangan kita coba-coba dalam pernikahan. Katakan amin. Jadi cinta itu ada unsur seks. Itu hanya bisa dimiliki setelah menikah. Waktu pacaran harus pakai kasih. Dan inilah kasih itu. Kasih itu apa? Sabar. Langsung aja terjemahkan bebas. Maka kalau cinta tergesa-gesa. Cinta itu sangat tidak sabar. Saudara nanti pulang baca, saya nggak punya waktu. Dalam kitab Kidung Agung ada 3 kali ditulis. Ya, 3 kali. Jadi cara-cara sini Kidung Agung itu cuma pendek pasal-pasalnya. Hai kusumpai kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang dan rusa betina di padang, jangan kau bangkitkan cinta sebelum waktunya, sebelum diingininya semuanya. Pertama saya belajar ayat itu, saya berkata, Papa, saya tersinggung karena putri Yerusalem itu gereja. Kenapa gereja disumpahi demi binatang? Itu gak enak sama sekali ayat itu. Kusumpahi kamu, hai putri-putri Yerusalem, demi kijang dan rusa betina di padang, jangan bangkitkan asmara sebelum waktunya, sebelum diingininya. Sampai suatu hari saya belajar biologi, saya baru kaget. Kenapa demi binatang? Saudara lihat binatang. Jadi manusia ini harus belajar dari binatang. Kita ini kurang ajar yang minta ampun.
Binatang itu di alam bebas. Ada 3 yang saya mau sampaikan saat ini. Binatang itu di alam bebas. Jujur, telanjang atau pakai celana? Loh, ini cuma pertanyaan, harus ngikir kita. Ayo, telanjang atau pakai celana? Coba jawab. Nah, mereka itu telanjang bulat, saudara. Nggak pernah terangsang ngelihat yang lain. Kita nih pakai celana juga masih kurang ajar. Kita ini bertobat betul-betul, kita ini manusia ini. Nah, itu binatang. Maka itu dia nyumpai kita demi binatang. Karena binatang jauh lebih tahu aturan dari kita. Hebat. Yang kedua, ini menarik sekali. Binatang itu punya musim kawin. Ya atau tidak? Jawab ya atau tidak? Manusia nggak tahu diri sama sekali. Maka itu binatang itu lebih pintar ternyata dari kita. Kita ini. Maka itu kalau kita berkata berperi kemanusiaan, ternyata tidak. Kita ini binatang masih lebih bagus. Yang ketiga ini lebih hebat. Binatang itu walaupun telanjang, tahu spesiesnya itu siapa. Maka itu nggak pernah terjadi kuda birahi dengan sapi, ayam birahi dengan burung. Loh, betul tidak? Kalau tidak itu anaknya jadi apa ini semua ini? Ya kita ini kurang ajar, nggak tahu spesies kita, nabrak saja model kita ini. Jadi betul nggak Kidung Agung 2 dan seterusnya? Kusumpai kamu, hai putri-putri Yerusalem, ayo kita bertobat. Banyak sekali kesalahan kita, anak-anak Tuhan ini. Binatang ternyata lebih punya aturan dan tahu aturan daripada kita. Ajarkan itu pada anak-anak muda untuk mereka tahu. Jadi kasih itu sabar, kalau cinta tergesa-gesa. Kasih itu murah hati, kalau cinta itu pelit. Benar. Dan itu wajar kalau cinta itu pelit. Masa istri bagi-bagi? Nggak boleh dong. Oke? Dan itu bedanya, saudara. Kasih tidak cemburu. Maka itu kalau ada anak saya pacaran lalu pacarnya suka cemburu, saya langsung putus tanpa doa. Udah nggak usah pakai doa lagi. Papa nggak pengen kamu mati muda. Karena orang yang pacaran suka cemburuan itu mati muda nanti dia, saudara. Kasih itu tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Cinta boleh membuat. Memang itu istrinya itu suaminya. Betul? Istri suami harus sering memuji, harus membanggakan diri, harus sombong, bangga, tunjukkan kepada orang lain. Nah kalau tidak berarti saudara membanggakan istri tetangga dong. Ayo, siapa yang saudara banggakan? Oke. Kalau kasih tidak. Lanjut ayat 5. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, tapi cinta itu boleh tidak sopan. Loh, ya karena istrinya suaminya. Ayo, maaf ya saya ngomong belak-belakan aja. Kalau istri suami saling pegang telanjang, itu kan gak sopan sebetulnya. Tapi untuk suami sih sopan dong, itu cinta. Ngerti gak terjemahan ini? Kasih harus sopan. Maka itu anak-anak muda tidak boleh ciuman waktu pacaran. Wah kuno, bukan kuno goblok, itu benar. Kuno lagi. Karena ciuman itu pintu gerbang seks yang terbesar. Gini aja lah, kalau anak muda masih membantah, coba cium mayat, bedanya apa? Nah kan tahu bedanya. Oke? Jadi gak bisa. Kasih itu sopan. Kalau cinta tidak sopan tidak apa-apa, memang cinta. Oke? Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Karena kasih suka membagi. Kalau cinta harus egois, karena itu milik. Betul? Nggak boleh. Terus, kasih tidak pemarah. Kalau cinta boleh marah, karena suami istri, tidak apa-apa. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau cinta bukan simpan untuk diperbesar, tapi untuk dijaga. Ingat, kamu sudah pernah buat itu, jangan buat lagi. Maka inilah yang ada ayat 6. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kalau cinta bisa, tetapi karena kebenaran. Saudara, biarlah hari ini pernikahan kita jaga betul-betul. Ayat yang terakhir, betul-betul terakhir janji. Matius 18, 21 sampai 22.
Maka terakhir terus, enggak. Kalau tadi kita dengar kesaksian dari keluarga Yohanes Alendio, ketika Roh Kudus bicara kepada istrinya, beri kesempatan yang terakhir, dan ini ayatnya. Matius 18:21. Kemudian datanglah Petrus yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Nah, waktu itu hukum yang berlaku di kalangan orang Yahudi, imam-imam, rabi-rabi, ahli Taurat mengajarkan mengampuni itu cukup 3 kali. Kalau sudah keempat kali kamu boleh buat apa saja. Tapi Petrus ingin lebih 4 supaya dapat pujian dari Tuhan Yesus. Umum saja 3 kali, aku kan 7 kali. Kan lebih hebat bukan? Tapi lihat ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali itu maksudnya. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai baca baik-baik, 70 kali 7 kali. Ini bukan salah terjemahan. Jadi bukan 70 kali 7, sedikit, cuma 490 dong kalau begitu. Tapi ini 70 pangkat 7, saudara. Coba nanti pulang hitung ya. 70 pangkat 7 itu kira-kira 5 miliar lebih, saudara. Sempat nggak ngitung? Ada orang yang ngitung. Saya punya data dari komputer, ada orang pernah ngitung. 70 kali 7 kali, kalau orang itu hidup sampai umur 70 tahun, maka dia bagi setahun berapa kali, sebulan berapa kali, 1 minggu berapa kali, 1 hari berapa kali, 1 jam berapa kali, 1 menit berapa kali, 1 detik berapa kali. Nah, yang saya hafal 1 detiknya, karena ngapalin semua terlalu banyak. Kalau kita pakai hukum ini mengampuni, itu 1 detiknya itu 13.000 sekian kali, saudara. Itu 1 detik. Bayangin. Ayo kita lihat. Mungkinkah kita disakiti, dicubit, atau ditampar, atau ditempeleng, atau ditonjok orang dari jarak 30 meter? Mungkin tidak. Tidak. Jadi yang bisa nyakiti kita yang jarak berapa? Yang di samping ini loh. Siapa yang di samping? Suami istri. Karena kita bersampingan terus, ternyata tanpa sadar kita sering saling nyakiti. Maka itu Tuhan minta kita ngampuni sebanyak ini. Jadi kalau saudara sudah ngampuni pasangan saudara selama 7.000 sekian kali, masih kurang. Katakan amin. Harus sampai 70 kali 7 kali 5 miliar kali lebih. Inilah teladan kita harus pakai. Kalau kita pakai hukum ini, tidak ada perceraian di dunia. Amin. Gak ada perceraian. Mari kita menghampiri Tuhan. Tema yang dipilih sangat indah, teladan keluarga Kristen yang menjadi berkat. Saudara, suatu hari saya lupa di tahun akhir 70-an atau awal 80-an, tiba-tiba Roh Kudus itu memberi saya sebuah ide yang saya kaget sekali. Dia bilang, Daniel, kalau suatu hari kamu jumpa setan, coba kamu tanya, apa yang setan itu paling benci